Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat yaitu dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, Bapak Rizky Syafril, SHI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya selaku moderator untuk membuka sesi presentasi kelompok kami, yaitu materi yang kami paparkan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Ada juga anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Hayatul Fauzia 24042190, Naura Afiza 24042132 dan juga Gus Mahendra 24042189. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan latar belakang terlebih dahulu, yaitu dalam penyusunan suatu kajian atau penelitian diperlukan langkah yang sistematis agar hasilnya ilmiah dan terarah. Penyusunan dimulai dari penentuan sub materi sebagai batasan pembahasan, dilanjutkan dengan tinjauan pustaka sebagai landasan teori. Selanjutnya, kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsep serta hipotesis sebagai dugaan sementara yang akan diuji. Dengan memahami keempat komponen tersebut, proses penyusunan materi menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu tujuan pembahasan ini adalah memahami proses penyusunan kajian yang sistematis, dimulai dari penentuan submateri, penyusunan tinjauan pustaka, hingga pembentukan kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. Setiap komponen tersebut memiliki peran penting dalam membangun dasar kajian yang ilmiah dan terarah. Oke, selanjutnya masuk ke materinya, yaitu yang pertama, tinjauan pustaka. Pengertiannya, yaitu tinjauan pustaka adalah dasar untuk memahami keadaan pengetahuan saat ini di bidang tertentu dan membantu mengidentifikasi kekurangan dalam penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka harus disusun sesuai dengan urutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya. Penelitian yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai dasar pengetahuan yang mendalam dan sesuai dengan bidang yang diteliti akan banyak menghasilkan kekeliruan. Tinjauan pustaka merupakan salah satu elemen fundamental dalam sebuah penelitian. Melalui tinjauan pustaka, seorang peneliti dapat memahami perkembangan kajian dalam bidang yang diteliti. Oke, baik. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memiliki beberapa tujuan utamanya dalam penelitian, antara lain yang pertama mengidentifikasi dan memahami penelitian yang telah dilakukan dalam bidang yang relevan. Yang kedua, menemukan kesenjangan penelitian yang dapat menjadi dasar bagi penelitian baru. Yang ketiga, membangun landasan teoritis yang kuat guna mendukung hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang keempat, menghindari duplikasi penelitian tidak perlu. Yang kelima, menyediakan dasar metodologis yang tepat berdasarkan studi sebelumnya. Dengan fungsi-fungsi yang tersebut, tinjauan pustaka tidak hanya menjadi bagian dari peneliti, tetapi juga alat penting dalam membangun keabsahan serta kontribusi akademik dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat tinjauan pustaka. Yang pertama, mengidentifikasi peneliti terdahulu yang relevan sebagai dasar kajian. Yang kedua, menemukan research GAP untuk pengembangan studi. Yang ketiga, membangun landasan teoritis yang mendukung hipotesis. Yang keempat, menghindari duplikasi penelitian yang sudah ada. Yang kelima, menjadi dasar dalam menentukan metode penelitian. Selanjutnya yaitu masuk ke jenis-jenis tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka naratif, menganalisis dan mensintesis literatur secara deskriptif tanpa menggunakan metode yang sistematis. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka sistematis, melibatkan pencarian, seleksi, dan analisis literatur berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara eksplisit. Yang ketiga, meta-analisis dan metasintesis, metode tinjauan pustaka yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu meta-analisis, dan kualitatif, yaitu metasintesis, dalam mensintesis berbagai penelitian. Selanjutnya masuk ke sumber dan kriteria literatur yang digunakan dalam tinjauan pustaka. Ada tiga, yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer mencangkup artikel jurnal penelitian asli, sedangkan sumber sekunder mencangkup ulasan dan buku teks. Literatur yang kedua, literatur yang relevan dan terbaru. Literatur yang digunakan harus relevan dengan topik penelitian dan memiliki tahun publikasi yang relatif baru. Yang ketiga, kredibilitas dan validitas sumber. Sumber yang digunakan harus berasal dari jurnal atau penerbit yang terpercaya dan telah melalui proses peer review.
Selanjutnya yaitu proses penyusunan tinjauan pustaka, yang dimana strategi pencarian literatur yaitu menggunakan kata kunci yang tepat dan mencari dalam basis data akademik. Yang kedua yaitu teknik analisis dan sintesis literatur, mengorganisasi temuan-temuan dari berbagai sumber dan mengidentifikasi hubungan antara peneliti yang telah ada. Penyusunan kerangka tinjauan pustaka yaitu menyusun hasil analisis dalam struktur yang logis dan sistematis. Selanjutnya itu kegunaan tinjauan pustaka dalam penelitian. Yang A, menemukan kesenjangan penelitian. Research GAP. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi area yang belum diteliti secara mendalam. Dengan menelaah literatur yang ada, peneliti dapat menemukan topik atau aspek penelitian yang belum banyak dibahas. Yang kedua, memberi dasar untuk perumusan pertanyaan penelitian. Tinjauan pustaka membantu dalam menyusun pertanyaan peneliti yang relevan berdasarkan kesenjangan yang ditemukan. Yang B yaitu menyediakan landasan teoritis. Yang pertama, menyusun dasar konseptual penelitian. Penelitian memerlukan teori sebagai panduan dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Yang kedua, menghubungkan penelitian dengan teori yang sudah ada. Tinjauan pustaka memastikan bahwa penelitian tidak dilakukan dalam isolasi tetapi berkaitan. Oke, baik. Sekian pemaparan dari saya. Saya lanjutkan kepada Gus Mahendra. Kepada Gus Mahendra dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu kegunaan tinjauan pustaka dalam praktik akademik dan profesional. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman akademik, yaitu memperluas wawasan peneliti dalam bidang kajian tertentu. Dengan membaca literatur relevan, peneliti dapat memahami perkembangan terkini dalam bidangnya. Yang kedua itu menjadi dasar bagi pengembangan keilmuan lebih lanjut. Tinjauan pustaka tidak hanya bermanfaat bagi penelitian saat ini, tetapi juga sebagai pijakan bagi penelitian di masa depan. Yang B, yaitu mendukung penulisan karya ilmiah. Satu, membantu dalam menyusun proposal penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Penulisan akademik yang baik memerlukan landasan teori yang kuat. Yang kedua itu menyediakan referensi yang valid dan relevan. Referensi yang berkualitas memastikan bahwa argumen yang disampaikan memiliki dasar yang kuat. Yang C itu mengembangkan kebijakan dan keputusan berbasis bukti. Yang pertama digunakan dalam dunia industri dan kebijakan publik. Banyak keputusan dalam dunia profesional dibuat berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji secara mendalam. Yang kedua itu menjadi dasar bagi pembuatan keputusan yang berbasis riset. Yang selanjutnya itu perbedaan tinjauan pustaka studi kuantitatif dan studi kualitatif. Yang pertama itu desain penelitian. Kalau kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci dan statis, sedangkan kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Yang kedua, analisis data. Analisis data kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan, sedangkan kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan yang ketiga itu istilah subjek penelitian. Kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden, sedangkan kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Yang keempat yaitu cara memandang fakta. Kalau kuantitatif, penelitian kuantitatif memandang fakta berada pada objek penelitian di luar sana. Sedangkan kualitatif, penelitian kualitatif memandang fakta tergantung pada peneliti menginterpretasikan fakta. Selanjutnya itu kita masuk ke kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran atau kerangka berpikir ataupun kerangka teoritis research framework adalah seperti cetak biru atau panduan yang esensial untuk sebuah penelitian yang berperan sebagai panduan komprehensif yang mencerminkan teori yang relevan untuk hipotesis penelitian, serta memberikan kerangka kerja yang merinci pertimbangan filosofis, epistemologis, metodologis, dan analitis bagi peneliti. Menurut para ahli, Sileton Straits 2017, Raffis dan Karp 2016, dan Wardana et al. 2015 menjelaskan bahwa kerangka berpikir membantu peneliti dalam memahami teori formal dan cara penerapannya dalam konteks penelitian ilmiah. Dengan memberikan fokus pada permasalahan penelitian yang sedang diinvestigasi, kerangka berpikir membantu peneliti dalam merancang dan menganalisis data dengan lebih efisien. Selanjutnya yaitu ada elemen kerangka pemikiran. Elemen kerangka pemikiran harus terdapat dalam kerangka pemikiran, yaitu menurut Alwiyah Lowati, Yolandari 2018, dan Creswell 2017, dan Akitoye 2015, kerangka berpikir efektif harus mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, kerangka berpikir harus mengintegrasikan teori yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua,
itu kerangka berpikir harus memuat pernyataan tentang hipotesis inti yang mendasari teori. Yang ketiga, kerangka berpikir harus memberikan penjelasan mengenai variabel atau konstruk penelitian yang akan diinvestigasi. Yang keempat, kerangka berpikir harus mencakup informasi mengenai relevansi dan prioritas penggunaan teori yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selanjutnya, kerangka berpikir harus mampu menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara variabel yang sedang diteliti berdasarkan teori-teori yang mendukungnya. Yang keenam, itu kerangka berpikir juga harus memiliki kapasitas untuk menggambarkan apakah hubungan antara variabel bersifat positif atau negatif, simetri, kausal, atau interaktif. Yang ketujuh, itu kerangka berpikir perlu diwujudkan dalam bentuk diagram ataupun paradigma penelitian untuk mempermudah pemahaman struktur konseptual yang diajukan oleh peneliti dalam studi mereka. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Gus Mahendra. Selanjutnya, saya silakan kepada Naura Afiza. Kepada Naura, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu mengenai hipotesis. A. Pengertian. Hipotesis penelitian adalah alat yang penting untuk melakukan penelitian yang sukses dan mendapatkan hasil yang akurat. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bersumber dari teori yang relevan dan perlu divalidasi melalui analisis data empiris. Hipotesis tidak hanya sekedar dugaan, tetapi disusun berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung. Oleh karena itu, hipotesis memiliki dasar ilmiah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, hipotesis juga membantu peneliti dalam mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga pembahasan menjadi lebih fokus, terarah, dan tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan. Next. Materi yang berikutnya yaitu mengenai manfaat hipotesis. Hipotesis memiliki berbagai manfaat dalam penelitian. Salah satunya adalah membantu menjelaskan masalah penelitian secara lebih terarah, sehingga peneliti memiliki fokus yang jelas dalam melakukan penelitian. Selain itu, hipotesis berfungsi untuk memperjelas variabel-variabel yang akan diuji, baik variabel bebas maupun variabel yang terikat. Dengan adanya kejelasan variabel, proses pengumpulan dan analisis data menjadi lebih sistematis. Hipotesis juga memberikan pedoman dalam memilih metode analisis data yang tepat serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan hasil penelitian. Materi berikutnya yaitu mengenai penyusunan dan karakteristik hipotesis. Hipotesis itu dibangun berdasarkan kerangka berpikir yang berasal dari teori dan dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang jelas, logis, serta dapat diuji. Dalam penyusunannya, hipotesis harus menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Hipotesis yang baik memiliki beberapa karakteristik seperti dapat diuji secara empiris, memiliki hubungan yang jelas antar variabel, serta disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang berikutnya itu mengenai jenis-jenis hipotesis. Jenis yang pertama itu hipotesis deskriptif. Adalah hipotesis yang digunakan untuk memberikan gambaran atau jawaban sementara terhadap suatu kondisi atau fenomena. Hipotesis ini membantu peneliti dalam memahami keadaan suatu objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Hipotesis ini dapat dikembangkan atau ditolak setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data. Selain itu, hipotesis deskriptif juga membantu dalam mengidentifikasi pola atau kecenderungan tertentu dalam data. Contohnya, kualitas layanan di PT XYZ sudah baik, kinerja keuangan perusahaan sehat, dan kinerja karyawan tergolong tinggi. Jenis yang kedua yaitu jenis komparatif, adalah jenis yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kondisi atau variabel. Hipotesis ini didasarkan pada data dan penelitian sebelumnya yang relevan. Hipotesis ini komparatif, membantu peneliti dalam melihat perbedaan antar objek penelitian serta menentukan kondisi mana yang lebih baik atau lebih dominan. Contohnya yaitu kualitas layanan PT XYZ lebih baik dibandingkan PT PQR dan kerja divisi pemasarannya lebih tinggi dibandingkan divisi operasi. Next. Jenis yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Adalah hipotesis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan. Hipotesis ini membantu peneliti dalam memahami keterkaitan antar variabel sehingga dapat memberikan gambaran awal sebelum dilakukannya pengujian lebih lanjut melalui data. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis asosiatif sangat penting karena berkaitan langsung dengan analisis hubungan antar variabel yang menjadi fokus utama penelitian. Baik, hanya sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naura Afiza dan juga Gus Mahendra yang sudah memaparkan materi.
Yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan kajian atau penelitian harus dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan penting, yaitu penentuan submateri, penyusunan tinjauan pustaka, pembentukan kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis. Keempat komponen tersebut saling berkaitan dan berperan dalam menghasilkan kajian yang terstruktur, logis, dan ilmiah. Sekian pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami akan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.